Setelah beberapa lama merenung melihat bos monster itu, Ma Long pun samar-samar seperti pernah melihat monster yang ada di depannya dari daftar monster, dengan Cloud Mage yang menggunakan crowd control dan skill serangan, serta mempunyai skill yang bisa memanipulasi es dan salju, jahat dan licik, suka mempermainkan buruannya dan membunuh mereka dengan cara yang kejam. Akhirnya Ma Long pun mengingat identitas bos monster tersebut, yaitu Bone King dari wilayah salju yang bernama Frostbone Skeleton King yang bertipe Cloud Mage. Ma Long yang akhirnya sadar kalau burst bomb yang barusan terpicu adalah jebakan yang dibuat oleh bos monster tersebut, dan melihat kalau monster Rare Lord kelas rank C yang ada di depannya tidak akan bisa dilawan olehnya sendirian. Ma Long pun langsung berlari sekuat tenaga menuju si Chen yang telah membeku. Namun, bos monster itu menyerang salah satu kaki Ma Long untuk bersenang-senang melihat penderitaan mangsanya itu, yang hal tersebut pun membuat Ma Long terjatuh karena sakitnya serangan yang melukai salah satu kakinya itu. Bos monster itu yang melihat mangsanya menjerit kesakitan pun terlihat sangat senang. Dan di sisi Ma Long yang mencoba bangkit kembali untuk bertujuan membebaskan si Chen dari belenggu es yang menahannya, Ma Long pun mendapatkan peringatan dari gelang yang ia pakai. Kalau Ma Long yang terkena serangan dengan menembus kaki kirinya itu, sistem dari gelang tersebut pun bertanya kepada Ma Long, apakah dirinya ingin meninggalkan ujian kombat tersebut. Namun Ma Long berkata kalau dia menolak untuk menyerah dalam ujian kombat yang sedang berlangsung. Pada saat Ma Long akan membebaskan si Chen dengan menggunakan bertipe esnya untuk mencairkan bongkahan es yang membekukan si Chen, pada saat ia menggunakan skill Purifying Origin yang kegunaannya menghapus efek negatif dari orang yang ia targetkan, bos monster itu pun menyerang Ma Long kembali, yang mengakibatkan tangan kanan dari Ma Long tertembus serangan es dari bos monster tersebut, sehingga Ma Long yang kesakitan dan kemudian jatuh. Hal itu pun membuat gagalnya skill yang ia gunakan kepada si Chen untuk membebaskannya. Di sisi bos monster itu yang tertawa bahagia melihat penderitaan dari mangsanya itu, dia pun menyiapkan serangannya kembali dengan menggunakan skill Icebone Spike dari kelas Cloud Mage-nya itu. Dan sementara di sisi Ma Long yang memegangi tangan kanannya yang terluka, gelang yang dipakainya itu pun terus memberikan peringatan bahaya kepada Ma Long. Kalau dia yang terdeteksi mendapatkan luka tembus di tangan kanannya, serta detak jantung dari Ma Long terdeteksi terlalu tinggi. Setelah memberikan peringatan kembali kepada Ma Long tentang hal yang sama, gelang itu pun lalu bertanya kepada Ma Long, apakah dirinya ingin meninggalkan ujian kombat yang sedang berlangsung itu. Ma Long yang terus mendapatkan peringatan dan menyuruhnya untuk meninggalkan ujian kombat tersebut, dia pun teringat dengan apa yang selalu ia lakukan di kehidupannya. Kalau setiap ia menghadapi rintangan dan kesulitan, Ma Long berkata kalau dia selalu kabur pada saat situasi itu datang menghampirinya. Hal itu pun mengakibatkannya selalu tertinggal dengan orang lain, diabaikan, ditertawakan, dirundung, serta diperlakukan tidak adil. Dengan melihat kerja kerasnya yang sekarang ia lakukan bersama teman-temannya itu, ia dan teman-temannya yang bertarung dengan seluruh kemampuannya demi bisa sampai di titik ini, dan akhirnya punya kesempatan untuk mengubah takdir mereka, dengan tekad yang sangat kuat. Ma Long berkata kalau dia tidak akan menyerah sama sekali, dan dengan menggunakan skill Purifying Origin-nya kembali untuk membebaskan si Chen dari pembekuan es. Pada saat Ma Long sedang memfokuskan menggunakan skillnya itu untuk membebaskan si Chen, bos monster yang ada di belakangnya pun memulai penyerangannya kembali dengan skill Icebone Spike-nya itu. Sebelum serangan itu mengenai Ma Long yang akhirnya bisa membebaskan si Chen dari pembekuan es. Si Chen dengan menggunakan skill Godspeed dari kelas Lightning Assassin-nya pun berhasil membawa Ma Long untuk menghindari serangan dari bos monster tersebut. Setelah menyandarkan Ma Long di sebuah batu es besar, Ma Long sambil menahan sakit dari luka yang ia terima pun lalu berkata kepada si Chen, kalau pada akhirnya,
Si Chen tetap bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi si Chen berkata, kalau bukan karena bantuan dari Ma Long, ia tidak akan bisa melepaskan belenggu dari pembekuan es tersebut. Si Chen pun lalu bertanya tentang keadaan Ma Long yang mendapatkan luka akibat dari serangan bos monster tersebut, dan Ma Long pun berkata, kalau luka yang ia derita tidaklah terlalu serius, karena ia sudah berhasil menghentikan pendarahannya. Ma Long lalu memberitahu si Chen kalau bos monster itu mempunyai elemen Cloud peringkat rank C yang dikenal dengan sebutan Frostbone Skeleton King. Dengan keterampilannya yang sangat kuat, Ma Long berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan bos monster itu membekukan mereka lagi. Karena jika mereka terkena serangan tersebut, Ma Long berkata kalau mereka akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Tak berselang lama si Chen dan Ma Long yang mendengar suara deruan es yang saling menyatu pun lalu melihat ke arah bos monster tersebut. Dan ternyata itu adalah skill Massive Ice Burst Bomb yang sedang disiapkan bos monster itu untuk menyerang mereka. Dan setelah tertawa dengan sangat keras dan kemudian mengarahkan skill serangannya itu ke arah si Chen dan Ma Long. Hal itu pun membuat Ma Long terlihat sangat ketakutan. Karena dengan skill bertipe area itu, Ma Long berkata kalau mereka tidak akan bisa menghindari serangan tersebut. Pada saat serangan tersebut dihantamkan ke arah mereka, ledakan yang sangat besar pun mengepul dan membuat bos monster itu terlihat sangat senang. Namun setelah kepulan asap itu sudah menghilang, bos monster itu terlihat terkejut, karena si Chen dan Ma Long bisa terhindar dari serangan yang ia lancarkan itu. Diketahui, serangan itu yang tidak berdampak kepada si Chen dan Ma Long, dikarenakan si Chen mengganti kelasnya menjadi Infernal Death King. Karena kelas tersebut yang bertipe Cloud Warrior dan mempunyai Frost Physics yang kebal terhadap dingin, sehingga resistensi terhadap serangan dingin akan meningkat ketika si Chen sedang berada di lingkungan yang bersuhu rendah, yang hal itu pun membuat bos monster itu terkejut. Di sisi Ma Long, dia yang melihat perubahan kelas yang dilakukan oleh si Chen pun lalu bertanya, bukankah temannya itu bertipe Lightning Assassin? Dan karena perubahan keduanya itu, Ma Long pun menebak-nebak, apakah si Chen sebenarnya adalah salah satu dari 1000 orang yang membangkitkan dua kelas? Dan di sisi si Chen, setelah meminta maaf kepada temannya itu karena ia salah melakukan perhitungan dan malah menyeret teman-temannya itu ke dalam situasi yang sangat berbahaya, dia pun lalu mengganti kelasnya menjadi kelas Purgatory Raksasa dan kemudian berkata, kalau dia akan segera menghabisi bos monster yang ada di depannya itu. Yang hal tersebut pun membuat Ma Long sangat terkejut. Normalnya, seorang Awakening hanya bisa membangkitkan satu kelas saja. Tapi di kasus yang sangat langka, dengan kemungkinan 1:10 juta, seorang Awakening bisa membangkitkan dua kelas sekaligus. Mereka adalah eksistensi langka yang dipanggil Dual Class Awakening. Di seluruh dunia, hanya ada kurang dari 10 orang yang menjadi dua kelas. Saat ada seseorang seperti itu muncul, setiap guild akan langsung berbondong-bondong berebut untuk merekrutnya. Ma Long yang sangat terkejut pun hanya bisa melongo, karena temannya itu bukan hanya menjadi dua kelas Awakening, tetapi triple class Awakening, dan di sisi si Chen yang sudah berubah menjadi kelas terkuatnya, dengan stamina dan strength dari statnya yang terus meningkat. Setelah stamina dan strength-nya sudah mencapai maksimal, si Chen dengan cepat langsung bergerak ke arah bos monster tersebut, dan dengan menyiapkan ayunan dengan menggunakan senjata kelas S-nya itu, dengan kekuatan maksimalnya, si Chen pun menyerang bos monster tersebut dengan skill Triple Gravity Calamity Super Heavy Mode. Dan dengan serangan tersebut, bos monster itu pun langsung musnah seketika. Si Chen yang berhasil mengalahkan bos monster itu pun mendapatkan XP sebanyak 5000 poin, sekaligus itu juga membuat kenaikan levelnya menjadi level 17, serta sebuah drop jarahan dari bos monster yang bernama Icebone. Ma Long yang mendekati si Chen dan melihat kepala dari bos monster itu pun berkata, kalau dia tidak menyangka, si Chen bisa mengalahkan bos monster berperingkat rank C dengan sekali tebasan saja,
Dan di sisi si Chen, sambil melihat ke arah teman-temannya yang lain, si Chen berkata kalau teman mereka masih membeku akibat serangan dari bos monster tersebut, yang hal itu pun membuat Ma Long terlihat panik, karena ia lupa dengan kedua temannya itu. Dan dengan tergesa-gesa, Ma Long pun lalu berlari ke arah mereka untuk menyelamatkan teman-temannya itu. Di sisi si Chen, dia yang melihat ke arah kepala bos monster yang ada di depannya, dia pun melihat sistem dari glutoni, kalau ia bisa melahap bos monster tersebut, dan dengan adanya pemberitahuan sistem dari skill glutoninya itu, tanpa membuang-buang waktu, si Chen pun lalu melahapnya dan menjadikannya kartu kelas yang siap kapanpun ia gunakan. Setelah berhasil melahap bos monster itu untuk ia jadikan kelas bertarungnya, si Chen pun berkata dalam hatinya, kalau ia mendapatkan kelas baru Cloud Mage, sekaligus itu juga pertama kalinya ia menyerap kelas lain di luar mimpinya, dan melihat kamera drone robot masih beku karena ice burst dari skill boss monster yang ia kalahkan, si Chen pun sedikit merasa tenang, karena kekuatannya itu tidak terekspos keluar yang mungkin akan membuat kegaduhan di kalangan banyak orang, dan ditambah mereka masih mempunyai banyak waktu di dalam Demon Lair yang mereka masuki. Si Chen pun berpendapat, kalau tim mereka masih mampu untuk memperoleh skor sempurna untuk menjadi pemenang dalam ujian kombat kelulusan tersebut, namun hal tak terduga pun terjadi. Karena pemberitahuan sistem dari kelas Lightning Assassin-nya telah meningkat, yang membuat si Chen mendapatkan 1 star point atribut yang bisa ia gunakan. Sementara itu di tim Gongting, mereka yang sedang melawan bos monster di Demon Lair yang ia masuki, yang diketahui nama dari bos monster itu adalah Gluttonous Bloom yang berperingkat D dengan kelas Flora Mage. Terlihat tim yang dipimpin oleh Gongting terlihat sangat kesusahan, dan salah satu dari mereka yang mencoba menahan gerakan dari bos monster tersebut, dia mulai tidak bisa menahan pergerakan bos monsternya lagi, dan rekannya yang lain yang menggunakan kelas petirnya dan menembakkan beberapa panah yang terbuat dari kelas petirnya itu. Dia berkata kalau serangannya itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh bos monster tersebut. Setelah mereka terpental karena sudah tidak bisa menahan bos monster yang mereka lawan, salah satu rekannya yang lain pun berkata, kalau saat latihan yang mereka lakukan, dia merasa kalau dia tidak pernah melawan monster yang kuat seperti bos monster yang ada di depannya itu. Dan setelah ia berkata apa yang harus mereka selanjutnya lakukan, temannya yang lain berkata, kalau harapan terakhir mereka hanyalah bergantung kepada ketua mereka. Di sisi Gongting yang sedang mendapatkan debuff dari rekan-rekannya untuk meningkatkan stamina dan strength-nya. Saat ia ditanya oleh rekannya apakah ia sudah selesai mengisi kekuatannya itu. Setelah Gongting berkata kalau dia sudah siap, Gongting pun lalu bergerak cepat ke arah bos monster tersebut dan menusuknya dengan menggunakan skill Blazing Blade Penetrasi. Yang hal tersebut pun berhasil membunuh bos monster tersebut. Rekan-rekannya yang melihat ketua mereka bisa mengalahkan bos monster di Demon Lair yang mereka masuki pun bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Dan setelah mendengarkan pemberitahuan dari drone robot yang menyampaikan kalau tim mereka sudah berhasil menyelesaikan Lair Rank D dengan total waktu penyelesaian 35 menit, mereka pun tambah senang. Karena dengan pencapaian mereka itu, mereka anggap kalau tidak ada yang bisa mengalahkan rekor mereka. Dan dengan mereka yang menyelesaikan Demon Lair berperingkat rank D sebelum 1 jam dan bernilai 3 kali lipat, yang berarti mereka mendapatkan skor sebanyak 150 poin. Dengan skor tim mereka itu, mereka menganggap kalau mereka sudah mendapatkan skor sempurna, serta sudah memecahkan rekor sebelumnya di sekolah mereka. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.